فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 126 dari tafsir Asmaul Husna. Qala al-musannifu rahimahullah ar-Razzaq. Tayyib. Oh, tayyib. Berhenti ya. Kemudian ar-Razzaq li jami'i ibadih, yaitu yang memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Tayyib. Nama Allah dua ya dalam masalah ini, Razzaq dan Razik. Tayyib. Kemudian fama min dabbatin fil ard, tidak ada satu makhluk pun di bumi, dabah mungkin makhluk melata, illa 'alallahi rizquha, kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Tak ada yang mampu menanggung itu, hanya Allah yang mampu memang. Wa rizquhu li ibadihi nau'an, rezeki Allah untuk para hambanya ada dua jenis. Rizqun am, rezeki yang umum, syamalal barra wal fajir, mencakupi orang yang berbakti dan orang jahat. Mungkin orang jahat malah lebih bermewah-mewah ya di dunia ya. Nanti tanggung jawabnya berat. Wal awalina wal akhirin, mencakupi generasi terdahulu dan belakangan. Wa huwa rizqul abdan, yaitu rezeki badan atau yang semacam itu, mungkin rezeki roh juga, tapi pengetahuan duniawi misalkan, atau mungkin keamanan, semuanya mungkin mendapatkan itu. Kemudian wa rizqun khas, rezeki yang khusus, wa huwa rizqul qulub, rezeki hati, jantung, yaitu masalah keimanan, keyakinan. Wa taghdhiyatuha, dan pemberian gizi kepada jantung tadi bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan iman. Bukankah orang kafir juga punya ilmu? Ya anggap aja itu ilmu duniawi saja, tidak akan menyelamatkan dia kalau semata-mata itu. Wa rizqul halal alladhi yu'inu ala salahiddin, rezeki yang halal itu adalah rezeki yang membantu kemaslahatan agama. Wa hadza khassun bil mu'minin, ini khusus untuk orang-orang yang beriman, ala maratibihim min, sesuai dengan tingkatan mereka dari kembali ke mana ya, dari rezeki kah atau dari din. Baik. Bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuh, rezeki ini sendiri sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmah dan rahmat Allah. Sama-sama mukmin tapi rezekinya lain-lain, bidangnya mungkin juga lain. Ini terserah Allah, ini hikmah Allah. Asyarah ar-razqu, aywa tayyib, ar-razqu sifatun lillah, ya memang masdarnya razaqah yarzuqu razqan, rizq itu justru yang diberikannya, ar-rizq, tapi ar-razqu itu masdarnya, pemberian rezeki. Tayyib. Wa ar-razzaq ismun lahu subhanah, wazan fa'al yaitu mubalaghah. Warazqu bil fathah sifatuh, sifat pemberian rezeki, bimaknal i'ta, ya pemberian, sebagaimana di dalam lisanul Arab ar-razqu ay al-i'ta, razaqa yarzuqu ay a'ta yu'ti. Kemudian ar-rizqu huwal mu'ta, ya sesuatu yang diberikan. Intabih lil farq, waspadai perbezaan antara razqu dengan rizqu. Ya rezeki yang makanan atau apa itu kita pegang, hada rizqullah. Proses pemberian dikatakan ar-razqu. Kemudian hada razqun au rizqun, hada rizqun, ya menunjuk ininya yang diberikan. Wa fi'lullahi alladhi huwal i'ta, adapun perbuatan Allah dari sisi pemberian, wal manah, yaitu sama ya, kurnia, minhu subhanahu, hada yusamma razqan. Hadal aslu fil lughah, inilah asalnya dalam bahasa. Wa qad yaqa'a waq'u hadal mahal hada, waq'u hada mahal hada, dan terkadang ini diletakkan di situ, itu biasa. Baik. Lakin hada huwal asal, tapi inilah asalnya. Baik. Idzan ar-rizqu sifatun lillah. Ar-rizqu sifatun lillahi azza wajal subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alladhi yu'ti, dialah yang memberi. Wa huwa alladhi yamnah, dialah yang ya sama ya, memberikan kurnia. Tayyib. Wa huwa alladhi yahabu, ini juga sama, bahasa kita yang sangat terbatasi, memberikan. Tayyib, al-wahhab subhanahu wa ta'ala.
Warizku kama nabah Syekh rahimahullah yang qasimu ila qismain. Rezeki sesuatu yang diberikan, yaitu pemberian, terbagi menjadi dua. Yang qasimu ila rizqin am wa ila rizqin khas. Ar-rizqul am huwa kullu ma yuntafa'u bih. Rezeki bersifat umum adalah setiap benda yang diambil manfaatnya. Sawa'an kana min tariqin masyru'ah au min tariqin ghairi masyru'ah. Sama saja dari jalur yang disyariatkan atau tidak. Memangnya adakah? Tidak disyariatkan tapi ada manfaatnya, mungkin ada aja ya gitu-gitu. Kita bayangkan mungkin aja dicari-cari. Jelas dia maksiat haram, tapi ya masih ada manfaatnya. Tahu-tahu memang itulah duit dia, duit penjudi. Tahu-tahu anaknya lapar, ya dia dibelikan. Manfaat ada. Cuma ya dia berdosa kalau masalah dia berjudinya. Wa alaihi, berdasarkan ini, fa kullu ma yuntafa'u bih fahuwa rizq. Semua benda yang mungkin diambil manfaatnya itu dikatakan rezeki. Wa alaihi, berdasarkan ini, fa innal haram yu'tabaru rizqan amla. Sesuatu yang haram dipanggil rezeki atau tidak? Tentunya apa? Iya, rezeki. Rezeki halal, rezeki haram. Ini apa? Khilafan lil Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan yang haram tidak dikatakan rezeki. Yang betul dia rezeki juga. Cuma rezeki untuk orang kafir misalkan atau yang semacam itu. Karena Allah sudah menjamin, Allah yang memberikan rezeki pada dia, menunjukkan walaupun itu lewat cara yang haram orang itu mendapatkannya, itu rezeki juga. Dipanggil sebagai rezeki. Thayyib. Dikatakan di sini lauja ana insan, kalau ada orang datang waqal ana sariktu hada wa hada. Sariktu hada wa hada rizq. Saya mencuri benda ini dan ini rezeki. Ingdanal an rizqun minallah. Sementara bagi kita sekarang rezeki itu datang dari Allah. Hal kalamuhu sahih amla. Apakah ucapan orang tadi betul atau tidak? Naqulu rizqun bil ma'nal am. Thayyib. Rezeki dengan makna umum, yaitu manfaat secara umum. Naam. Fahuwa yuntafa'u bihi, ya boleh diambil manfaatnya. Buktinya apa? Orang yang hutang budi pada Robin Hood tuh diambil manfaatnya walaupun jelas caranya silap. Cara si Robin Hoodnya. Baik. Wa in kana Allahu azza wa jalla lam yuhillah. Walaupun Allah azza wa jalla tidak menghalalkan itu untuk dia. Ya, Allah tidak menghalalkan pencurian, perompakan. Tapi semua rezeki ini dari mana? Ya dari Allah memang. Cuma orang itu yang memilih cara yang salah, maka tidak diberkahi walaupun dia mengambil manfaat. Kemudian walidha yadkhulu hadza, maka dari itu perkara ini masuk fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis shadiqil masduq, hina ma yursilullahu azza wa jalla al malak. Ini pendalilan yang bagus, masyaallah. Baik. Walaupun ada dalam Quran isyarat tentang itu, faja'altum minhu harama wa halala, menunjukkan memang rezeki ada yang halal, ada yang haram. Ada orang yang memakai cara yang haram untuk mendapatkannya, tapi itu rezeki juga. Atau menamakan itu halal atau haram, caranya salah. Tapi jelas pemberian itu dari Allah dan itu rezeki. Tayyib. Kemudian dikatakan fayaktubu lil janin, malaikat tadi mencatat untuk janin tadi rizqahu, rezekinya. Alaisa yursalu bi arba'i kalimat. Ini pertanyaan kah? Kok? Bukankah dia diutuskan dengan membawa 4 kalimat? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Baik, murid ditanya, tentunya jawabannya bala. Fahada mimma yuktabu fi dzalika rizq. Ini masalah yang haram juga termasuk yang dicatat. Takkan dia tidak tercatat? Tercatat tentunya. Dari masalah rezeki orang tadi. Baik. Li'annahu mimma yuntafa'u bih, karena ini termasuk yang diambil manfaatnya. Kita lihat syairnya di sini, senang dibaca enggak nanti ya? Tol. Wasani sauqul quti lil a'dha'i tilkal majari sauquha biwizani. Jenis rezeki yang kedua adalah pemberian qut, makanan asasi lil a'dha, untuk anggota badan, yakni rezeki umum. Tilkal majari, pola aliran tadi, sauquha, yaitu penggiringannya, pembawaannya, biwizani, yaitu semuanya dengan timbangan, yaitu Allah sudah menakdirkan, mengatur dan menentukan. Hada yakunu minal halali kama yakunu minal harami kilahuma rizqani. Yang ini didapatkan dari yang halal sebagaimana yang itu didapatkan dari yang haram, dua-duanya adalah rezeki juga.
Baik. Kemudian ammar rizqul khas, adapun rezeki yang khusus, fahuwa ma ahallahu Allahu azza wajal, yaitu perkara yang dihalalkan oleh Allah azza wajal. Wa hadzal ladzi yadkhulu fi qoulihi ta'ala, masuk dalam firman Allah taala, anfiqu mimma razaqakumullah. Baik. Infakkanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Haisu ta'ti ila hadil hina ma ta'ti ila hadil ayah, tatkala engkau datang kepada ayat ini, fatakul, engkau mengatakan anfik ma razaqakallah ya Abdullah, wahai Abdullah, infakkanlah apa yang Allah berikan kepadamu. Malladzi yadkhulu minar rizqain, apa yang masuk dari dua jenis rezeki, al halal amil haram, al halal faqat. Ya, yang diharapkan ada pahalanya dan semacam itu tentunya yang halal saja. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Thayyib. Man tasaddaqa bi kasbin min thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyiban. Menunjukkan memang sedekah asalnya adalah dari yang baik-baik. Kemudian amal haram fala yajuzul infaqu min. Adapun yang haram tak boleh diinfakkan. Cuma istilahnya apa? Takhallus. Kita membebaskan dari benda ini. Misalkan kita tahu, oh ini haram, tak boleh. Nah, sudah kita bebaskan diri, kita letakkan ke tempat yang lain, ke orang yang layak dibantu mungkin, atau membina pagar mungkin, atau apa misalkan. Bukan karena niat infak. Enggak masalah, enggak masalah. Para ulama sepakat kalau tak salah bahwasanya masalah sahnya sah. Cuma masalah pahala ya tidak berpahala orang itu, tapi sah sholat di masjid yang seperti itu. Jangankan masjid ya, apa gereja dibuat dari apa sama orang-orang kafir itu. Tapi ketika sudah dibersihkan segalanya, boleh dibuat jadi masjid seperti yang dilakukan oleh Umar. Baik. Kemudian mana di sini? Allahu thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu ya. Idzan, jika demikian, hadza huwa rizqul khas. Inilah rezeki yang khusus. Dilihat dari sisi itu sekarang ya. Adapun kalau yang matanya terkait dengan yang badani atau yang ruhi tadi. Kemudian wa rizqul khas kama bayyana Syekh rahimahullah nau'an. Rizqul qulub wa rizqul abdan. Rizqul qulub bil ilmi wal iman. Wa rizqul abdan bi kulli ma yang fa'uha, semua yang bermanfaat untuk badan, mimma ahallahullahu subhanahu wa ta'ala, dari yang Allah halalkan. Rizqul qulub al ilmu wal iman, war rizqul mu'addu lihadihil abdani, kama yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu rezeki untuk jantung berupa ilmu dan iman, dan rezeki yang dipersiapkan untuk badan-badan ini. Rezeki ada dua. Idzan fahuma idzan rizqan, maka memang dia itu ada dua, rizqun maknawi wa rizqun madi. Rezeki yang sifatnya maknawiyah, spiritual, dan yang sifatnya material, sifatnya hissiyah, fisikal. Wa hadza huwa rizqul ladzi abahahullah. Ini adalah rezeki yang Allah bolehkan. Alladzi hassa 'alal infaqi alaih, yang mana Allah menghasung, memberikan, menggalakkan untuk kita menginfakkannya sebagiannya. Amma dzakar rizqu, adapun rezeki yang itu, fa innahu mimma qaddarahullahu azza wajal, itu dari perkara yang Allah takdirkan. Jelas semuanya takdir, tapi yang ini disuruh berusaha untuk infak dan sebagainya. Akhirnya gitu ya makna yang beliau inginkan. Wa mimma sya'al intifa'u bih, dan dari benda yang Allah kehendaki untuk diambil manfaatnya walaupun haram-haram oleh orang yang memang kelasnya untuk itu. Walakinnal insana muhasabun alaih, tapi manusia akan dimintai tanggung jawab, diperiksa tentang rezeki yang dia makan itu. Min aina tasabah wa ila aina anfaqah, dari mana dia mendapatkan itu, halal atau haram, dan kemana dia belanjakan. Wa saufa yuhasabul insanu alaih, manusia akan dihisab atas amalan, atas rezeki tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan oleh Imam, siapa yang ingat, Sirajul Muluk, Imam siapa? At-Turtusi itu ya. Yang halal muhasab, yang haram muaqab. Wallahul musta'an. Yang halal kita masih harus diperiksa. Kalau selamat, alhamdulillah selamat.
Yang haram mu'aqab, ada hukumannya. Kemudian sayuhasabu ala malih, dia akan diperiksa atas hartanya, min ainak tasabah wa fima anfaqah. Kama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis siapa ya? Nadullah bin Ubaid. Hadis siapa? Sahabatnya Abi. Oh, musta'an. Abi siapa Nadullah itu? Anak terlupa. Abi Barzah al-Aslami. Aywa. Riwayat Tirmidzi dan Ahmad dan lain-lain tentang 4 perkara itu. Kemudian idzan la budda minat tafriqi bainal amrain. Wajib memisahkan di antara 2 masalah ini. Ba'dun nas yaqul, sebagian orang mengatakan al haram laisa birizq. Yang haram bukan rezeki. Lalu orang yang mendapatkan itu semua dari mana? Jelas dari Allah. Ya memang ini keliru. Orang Mu'tazilah keliru. Baik. Li'annahu tanaqud. Karena ini akan kontradiktif kalau ucapan yang seperti itu. Sebentar, ini masih ucapan dia tuh akhirnya. Kata dia yang haram bukan rezeki karena nanti akan terjadi kontradiksi. Ayyamna'ahu wa yuharrimahullah. Allah melarang dia dan Allah mengharamkan dia, yaitu benda itu. Summa ya'muru bil infaqi min. Kemudian Allah memerintahkan untuk menginfakkan darinya. Jelas tadi sudah diisyaratkan yang diinfakkan yang baik-baiknya. Bukan semua rezeki tapi mimma razaqna. Dari apa yang kami, sebagian dari yang kami rezekikan, bukan semua. Karena ada yang haram-haram. Fahadal kalam yahtaju ila tafsil. Ucapan orang ini perlu diperinci. Sahihun min wajh wa ghairu sahihin min wajhin akhar. Dia betul dari satu sisi, tapi tidak betul dari sisi yang lain. Farizqul khas, rezeki yang khusus, alladzi amarallahu bil infaqi min. Itulah yang Allah perintahkan untuk diinfakkan darinya. Hadal kalamu binaan alaihi gimana cara memahaminya ya? Dibina di atasnya al muharram laisa birizq. Ini ucapan Mu'tazilah memang. Yang diharamkan itu bukan rezeki. Fala yajuzu itlaqu rizqi alaih, kata mereka. Tak boleh mengatakan ini sebagai rezeki. Amma bil ma'nal am, adapun dengan makna umum, wa huwa annahu marzuqun wa mu'ta. Yaitu sesuatu yang diberikan dan dikurniakan. Muqaddarun min Allah, ditakdirkan dari Allah. Wa yuntafa'u bihi intifa'an madiyan, diambil manfaatnya secara materi. Mungkin caranya haram tetapi memang memperbaiki tulang, mengobati badan ini itu misalkan ada manfaat. Baik. Fa inna hadzal kalam ghairu shahih. Maka ucapan ini tidak betul, ucapan dari sisi ucapan orang yang tadi itu. Fal muharram rizqun bihadzal i'tibar. Sesuatu yang diharamkan juga rezeki dengan sudut pandang ini. Sudut pandang apa itu? Rezeki yang bersifat umum. Dia rezeki juga karena mungkin diambil manfaatnya secara fisikal. Walihada la budda hinal khawdu fi hadil mas'alah. Makanya tatkala membicarakan masalah ini, kita wajib minat tafsili wat tabyin, harus memperinci, menjelaskan wat tafriq dan membezakan bainan nau'ain di antara 2 jenis tadi. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.